Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah, babu mufsidatis sholati. Al mufsidatu inkoronat takbiratal ihrami falatan aqitus sholatu ma'aha wa intoro'at badat dukhuli fis sholati abtoladha wa hiya kathiratun faminha al kalamu al amdu walau qalilan wal fi'lul kathiru walau sahwan. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah menerangkan ucapan-ucapan atau gerakan-gerakan yang membatalkan atau merusak sholat, baik sholatnya itu sholat fardu, sholat janazah, sholat sunnah, sujud tilawah atau sujud syukur. Itu semuanya kan rangkaian atau dicatat sebagai ibadah sholat, karena diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Walaupun sholat jenazah nanti ya tetap sholat jenazahnya itu batal, walaupun toh itu sujud syukur atau sujud tilawah, ini juga kita catat ibadah karena diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nanti kalau terjadi ucapan-ucapan atau gerakan-gerakan yang kurang benar, maka sujud tilawah dan sujud syukurnya pun juga tidak sah. Nah, hal-hal yang membatalkan atau merusak sholat itu bila bergandengan atau bersama dengan takbiratul ihram. Jadi misalkan Allahu Akbar, tapi kaki kita meloncat-loncat, gerakannya itu meloncat-loncat, maka sekaligus sholat itu tidak jadi atau tidak sah. Jadi ketika takbiratul ihram, gerakan meloncat-loncat itu 3 kali disengaja, mengerti, maka otomatis sholatnya tidak jadi. Sekalipun toh meneruskan sampai salam, ini tidak jadi sholatnya. Nah, ini masih niat atau takbiratul ihram. Tapi kalau hal-hal yang membatalkan sholat atau merusak sholat ini terjadi ketika kita sudah memasuki sholat, ya, misalkan kita itu sujud atau ruku, ini kan sudah di dalam sholat, lalu aurat kita terbuka atau kita menggerakkan kaki itu beberapa kali, nah ini otomatis sholatnya batal, harus dimulai dari awal. Kalau takbiratul ihram itu karena niat, ya falatan akidu, otomatis sholatnya nggak jadi. Tapi kalau sudah masuk sholat, berarti hukumnya itu batal. Jadi bedanya itu kalau awal
masih takbiratul ihram itu masih niat, itu belum masuk sholat, ya otomatis nggak jadi, ya karena belum melakukan sholat. Tapi kalau sudah melakukan sholat, bahasanya adalah membatalkan sholat. Mengapa kok dikatakan batal? Ya karena sudah masuk sholat. Mungkin lagi sujud, ruku atau tahiyat, lalu kita hadas atau lalu kita omong-omongan dengan ucapan-ucapan yang tidak sesuai atau tidak yang dianjurkan dalam sholat, maka gerakan atau ucapan itu namanya membatalkan sholat karena sudah masuk dalam kategori sholat. Nah, waya kathirotun, hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak. Di antaranya adalah faminha al-kalamu al-amdu, nomor satu, ya, nomor satu, berbicara atau mengucapkan sesuatu dengan sengaja, walaupun itu sedikit itu mungkin satu huruf atau dua huruf. Misalkan mengatakan itu kan hurufnya itu hanya 2 S sama T, atau mengatakan he itu kan hanya 2 huruf H dengan E atau satu huruf. Nah, tapi satu huruf pun ini memberikan kepahaman dan itu bukan merupakan bagian daripada kalimah-kalimah dalam sholat. Jadi walaupun itu sedikit tapi dengan disengaja, maka hukumnya membatalkan sholat. Jadi biharfaini min kalamil khalqi, baik memakai bahasa Indonesia atau memakai bahasa Arab. Itu kan satu huruf tapi artinya itu jagalah. Atau soh itu 2 huruf sod dan ha, tapi artinya itu hindarilah. Ini bahasa Arab, ini tetap membatalkan sholat karena itu ucapan yang bukan bagian daripada sholat dan itu memberikan faham kepada orang lain, dalam arti ucapan itu memahamkan maupun tidak, ya, memahamkan atau tidak, maka ucapan itu tetap membatalkan sholat. Li'annahu, jadi contoh seperti li hanya satu huruf artinya itu jagalah, itu li'annahu kalamun tamun lughatan wa urfan. Jadi walaupun satu huruf itu tetap dikatakan ucapan yang sempurna karena itu bahasa, ya, bahasa yang umum, jagalah. Sekalipun toh dia itu salah dalam pengucapannya. Berbeda kalau mengucapkan sesuatu itu tidak disengaja. Ya karena tidak disengaja itu tidak disengaja, tidak mengerti. Misalkan apa itu namanya, ketika sholat dengan refleksnya itu dia malah ya seperti ini, dengan refleks, dengan tidak sengaja, maka ucapan seperti itu tidak membatalkan sholat. Nah, sekarang waman takallama nasiyan annahu fis sholati ma'a kaunil kalami yasiron au jahilan tahriman
mata kalama minal kalami al yasiri idza kana ma'duron ka'angqoroba ahdu bil islami wa in kana bainal muslimina fahuwa amman ya'rifu butelana sholati bidalika fa inna kullan minhum la tabtulu sholatuhu bil yasiri urfan. Nah, sekarang ada masalah. Orang mengatakan sesuatu yang membatalkan sholat, tapi dia itu lupa bahwa dia itu sholat, posisinya itu dalam sholat. Misalkan, jadi tidak disengaja. Misalkan kita itu ada tamu, assalamualaikum, lalu kita menjawab waalaikumsalam, tapi jawaban itu kita tidak sengaja. Karena apa? Karena kita lupa bahwa kita itu adalah sholat. Dan jawaban kalimat waalaikumsalam itu hanya berapa kalimat. Nanti di sini wado bitul kolili. Jadi dasar daripada ucapan itu sedikit, itu tidak lebih dari 6 kata, 6 kalimat. Nanti sesuai riwayat Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat Dzulyaden. Tapi saya teruskan dulu. Atau dia tidak mengerti bahwa menjawab salam atau ucapan itu hukumnya haram. Dalam arti haram itu karena di dalam sholat kok menjawab salam atau mengatakan sesuatu di dalam sholat itu dia mengerti bahwa itu hukumnya adalah haram, ya. Dan dia benar-benar tidak mengerti ya, mungkin karena jauh dari orang-orang yang paham tentang ilmu agama, atau memang dia juga di antara orang Islam yang mengerti agama, tapi dia itu punya rasa malu atau rasa tertutup. Nah, maka hal seperti ini, jawaban orang yang tidak mengerti atau lupa bahwa dia itu sholat, atau dia tidak mengerti bahwa ucapannya itu adalah membatalkan sholat dan hukumnya haram, maka ucapan-ucapan seperti tadi tidak membatalkan sholat, tapi dengan catatan ucapannya itu adalah sedikit bilyasiri urfan, secara umum itu adalah sedikit. Nah, sedikit itu apa? Wadhobitul qalili huna bi ayyakunal kalamu sittu kalimatin fa'aqala. Dasar atau pokok daripada kata-kata itu sedikit di sini adalah ucapannya tidak lebih daripada 6 kalimat. Kama waqa fi qissatil Dzulyaden wa ya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adzuhra awil usra fasallama min rakaataini summa ata khosyabatan bil masjidi wattaka aliha ka'annahu ghulbanu faqala Dzulyaden aqasurtas sholata au amnasita ya Rasulullah faqala lam ansa walam aqsur ai fi iqadi wa dhanni. Faqala Dzulyaden bal ba'du dzalika qad kana. Faqala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa fihim Abu Bakrin wa Umar ahaqun ma yaqulu Dzulyadeni. Faqala na'am fasalla rakaataini ukhrayaini summa sajada sajdataini
Wasallama ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an tadzakkara. Jadi riwayatnya itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama para sahabat duhur atau asar, berarti 4 rakaat. Lalu tiba-tiba Rasulullah itu baru dapat 2 rakaat, Rasulullah salam. Lalu beliau datang dengan membawa kayu di masjid, layu layeh-layeh, dalam arti bersandar kayu tersebut, seakan-akan Rasulullah itu lagi marah. Maka sahabat Yulyaden bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah panjenengan itu mengkosor sholat? Padahal sholat zuhur atau asar itu kan 4 rakaat, tapi kenyataannya Rasulullah itu kok melakukan 2 rakaat lalu salam. Sampean mengkosor sholat apa? Sampean itu lupa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tidak, saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor sholat. Maksudnya keyakinanku, keyakinan Rasulullah dan persangkaan Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu ya juga melakukan 4 rakaat. Maka sahabat Yulyaden mengatakan, loh, yang panjenengan lakukan yang imami tadi itu hanya 2 rakaat, sebagian 4 kan berarti hanya 2 rakaat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Rasulullah bertanya, apa benar apa yang dikatakan sahabat Yulyaden? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar menjawab, betul apa yang dikatakan sahabat Yulyaden. Lalu Rasulullah langsung melakukan 2 rakaat lagi yang terakhir, di mana tadi belum dilaksanakan. Nah, dengan riwayat ini ada kesimpulannya bahwasanya apa yang dikatakan sahabat Yulyaden itu tidak lebih daripada 6 kali kalimat. Kalau tidak lebih daripada 6 kalimat itu langsung itu namanya kolil. Dan itu kalau benar-benar lupa, jadi Rasulullah itu kan fitikodi wadoni, kalau benar-benar lupa itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak lupa ya berarti membatalkan sholat, harus mulai dari awal. Ini karena Rasulullah tadi lupa, ya maka karena baru melakukan 2 rakaat, mestinya sholat duhur atau asar ini 4 rakaat, ya tinggal menambahkan 4 rakaat. Tapi dengan syarat, satu benar-benar nasiyan, lupa, tidak mengerti, dan yang ketiga, yang kedua alasannya apa yang dikatakan oleh sahabat Yulyaden itu tidak lebih daripada 6 kalimat. Itu dasar atau batas daripada kolil, omongan yang sedikit. Yang nomor 2, wal fi'lul kafiru, gerakan yang banyak, gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan di mana gerakan ini bukan daripada gerakan sholat itu sendiri. Nah, gerakan sholat itu sendiri seperti apa? Seperti turun mau ruku, i'tidal, turun mau sujud, duduk di antara sujud dan seterusnya, itu namanya gerakan-gerakan sholat. Tapi kalau gerakan-gerakan itu laisa min jinsi afali sholat, bukan bagian daripada jenis gerakan-gerakan sholat. Contohnya apa? Kaldorbin wa masyin, seperti kita itu nempiling atau tangan kita itu kita tepuk-tepukan sampai 3 kali, atau kaki kita itu melompat-lompat sampai 3 kali.
itu namanya kafir. Tapi kalau baru dua kali dan itu harus berturut-turut dalam arti tidak pisah, maka 3 kali ini membatalkan sholat karena sudah termasuk kafir atau banyak. Jadi gerakan banyak itu syaratnya itu adalah yakin walau sahwan, sekalipun toh gerakan itu adalah dalam keadaan lupa. Beda dengan kata-kata, dengan ucapan. Kalau ucapan itu lali, lupa, ya namanya lupa tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan ini, kalau benar-benar itu sampai 3 kali, sekalipun toh itu lupa, melakukannya itu adalah lupa, maka membatalkan sholat. Fi ghairi sholati syiddatil khaufi wa naflis safari wa siyali nahwi hayatin alaihi kasalasi khotowatin fahuwa kafirun ittifaqon intawalat wa ingkanat biqadri khotwatin muqtafiratin au bisalasi a'dha'in katakhriyatehi warosihi ma'an bil istiqlali bihilafi malau taharrokal badana tabaan lihal kafir rijli fala tabtulus sholatu. Jadi gerakan-gerakan ini yang membatalkan sholat adalah gerakan yang 3 kali lebih, dan itu terus menerus, 3 kali terus menerus. Tapi kalau 3 kali itu istilahnya tuh ganggang. Kalau orang Jawa itu jaraknya agak lama, itu tercatat 1 kali. Nah, sholat yang boleh melakukan gerakan banyak 3 kali lebih itu adalah sholat yang dalam posisi takut. Takutnya itu karena perang, bukan karena takut gendruwo atau ada apa, itu bukan. Syiddatil khaufi itu ya karena takut perang. Ini boleh. Sholat dalam keadaan gerakan sambil berjalan pun juga boleh. Kemudian sholat sunat ketika bepergian, ini gerakannya itu boleh. Begitu juga ketika takut, ketika sholat itu ternyata di depannya itu ada ular, ini siyali nahwi hayatin. Hal semacam ini boleh gerakannya itu lebih daripada 2 atau lebih daripada maksudnya itu 3. Ya, dan tentu gerakannya itu adalah intawalat wa ingkanat bikoti khotwatin mutafirotin au bisalah satyadoin katakhriyatehi warosihi ma'an bil istiqlali bihilafi malau taharrokal badana yuktabaan biharokatihi. Jadi kalau misalkan kita itu menggoyang-goyangkan kepala atau menggerakkan kepala, ya menggerakkan kepala, tapi karena mengikuti gerakan badan, maka hal semacam itu adalah tidak membatalkan sholat. Amal fi'lu al-qalilu fala yabtulus sholat wala yubtilus sholata li'annahu sallallahu alaihi wasallam hamala amamata Umamata binti Sayyidah Zainabah inda qiyamihi wa waduha inda sujudihi wa annahu khola'ana alaihi wa amaro biqotil aswateni al hayati wal akrobi. Nah, kalau gerakannya itu gerakan yang sedikit, berarti kurang daripada 3, 1 atau 2, maka tidak membatalkan sholat sama sekali. Alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menggendong cucu atau cicit ini, cucu Umamah putri daripada Sayyidah Zainab ketika Rasulullah berdiri. Jadi dibopong, Rasulullah itu
berdiri sholat sambil membopong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab. Kemudian Umamah diletakkan di punggungnya ya, pungwawadwa indah sujudihi. Jadi ketika sujud ya kadang diletakkan, kadang itu di atas punggungnya Rasulullah. Dan suatu ketika Rasulullah ini melepas sandalnya dan memerintahkan agar supaya ada ular atau kalajengking ini untuk dibunuh. Wa amara bi qatlil aswadaini al hayati wal aqrabi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ketika ada bahaya ketika sholat itu gerakannya itu agak banyak atau agak sangat itu diperbolehkan, karena itu termasuk siyali nahwi hayatin. Jadi ini sholat ono ulo atau kalau jengking ora dibusah, entah itu dengan sajadah atau serban, maka kita nanti ketika sholat khusyuk malah dintuh kalau jengking, atau kita itu digigit ular. Ini bahaya, karena kalau jengking atau ular itu semuanya adalah beracun, dan kalau beracun ini kan bahaya. Maka di situ diperbolehkan dengan riwayat Rasulullah bahwasanya gerakan agak banyak itu diperbolehkan. Jadi al-fi'lu al-kathiru itu secara umum adalah gerakan lebih daripada 2-3 lebih, dan itu tentu dengan disengaja dan tentu dengan kesadaran bahwa gerakan semacam itu hukumnya adalah membatalkan sholat, dalam arti haram itu membatalkan sholat. Mengapa dikatakan haram? Karena sholat itu di tengah-tengahi atau disela-selani dengan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat. Nah, semacam ini tidak diperbolehkan, makanya hukumnya adalah haram. Karena ketika sholat itu harus konsentrasi, maka ketika sholat itu harus khusyuk atau konsentrasi. Kok di tengah-tengahi dihalang-halangi dengan gerakan-gerakan yang bukan sholat, maka hukumnya haram. Terus yang nomor 3, wal hadasul akbaru wal asgharu. Jadi ketika sholat disengaja maupun tidak, di tengah-tengah sholat, entah itu sujud, ruku, i'tidal, kok kita itu kedapatan hadas kecil, kita ngentut, atau bahasa Jawanya itu kita itu mencret. Nah, maka dengan seketika itu sholatnya adalah batal. Baik sholatnya itu sudah dapat 1 rakaat, 2 rakaat, atau 3 rakaat kalau sholat zuhur, asar ataupun isya, maka total sekaligus itu batal. Dan tentu karena itu hadas kecil, maka harus wudu dulu, kemudian mulai sholat dari awal. Ini namanya membatalkan. Kalau tadi dikatakan ketika takbiratul ihram, otomatis sholatnya nggak jadi karena belum sholat. Tapi kalau sudah sholat dapat 1, 2, atau 3 rakaat, sholatnya semuanya batal dan dimulai dari awal. Jadi kalau hadas itu disengaja, amdan kana hausahwan, disengaja maupun tidak. Jadi misalnya kita itu ngentut, wah aku ngentut merasa ngojo, tidak bisa. Tetap itu membatalkan sholat. Apalagi yang misalkan itu orang itu beseren ya, ngempet apa itu namanya, nguyuh, ngempet kencing, di situ nggak kuat, akhirnya kok keluar rasa nggak sengaja.
tidak disengaja maupun tidak, kalau namanya hadas itu tetap hukumnya itu membatalkan sholat. Ya kalau hadas besar apa? Ya hadas besar ya mungkin ini di tengah-tengah sholat atau mikirnya yang enggak ya. Akhirnya keluar namanya nutfah itu ya sperma. Maka hal semacam ini namanya adalah hadas besar, disengaja maupun tidak. Ini kalau namanya keluar hadas besar, satu membatalkan sholat, yang nomor dua harus wajib mandi. Jadi disengaja maupun tidak, kalau yang namanya hadas kecil maupun hadas besar, maka ya hukumnya membatalkan sholat. Kalau hadas kecil wajib wudu, kalau hadas besar wajib mandi. Jadi sini yang penting sebelum keluarnya hadas atau terjadinya hadas kecil atau besar ini, sebelum mengucapkan salam assalamualaikum. Kalau warahmatullah itu tambahan, yang wajib itu kan assalamualaikum. Kok keluar hadas yang enggak batal karena itu sudah keluar dari sholat. Tapi kalau belum assalamualaikum, baru assalam begitu, baru mau salam, assalamu ya keluar kencingnya atau ngentut, ya otomatis batal semua sholatnya. Tapi kalau sudah assalamualaikum, warahmatullahnya itu tidak. Warahmatullah itu sunat, yang wajib itu assalamualaikum. Itu sudah berarti sholatnya tidak batal, walaupun ngentutnya itu sebelum warahmatullah. Tapi kalau baru assalamu, otomatis batal. Jadi saya bacakan amdang kana ausawan qabla nutqihi bil mimi min alaikum minat taslimatil ula la badaha. Jadi kalau keluarnya hadas kecil atau sebelum atau hadas besar ini sudah mengatakan assalamualaikum, mim daripada kum ini sudah diucapkan, ya maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau baru assalamualaikumnya belum kok ngentut, ya sholatnya batal. Ini nah kalau salam kedua itu kan sunat. Kalau misalkan ketika kita sholat hanya salam satu kali, yang kemudian salam yang kedua berarti tengok kiri itu kita tidak mengucapkan, ya tidak apa-apa. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi salam yang pertama itu sudah, kemudian yang kedua ini belum selesai kok kita ngentut, ini juga batal walaupun toh salamnya itu sunnah. Nek ngempet piye? Salamnya pisan tok. Lalu ngentut. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, mau ke kiri toh assalamualaikum lah kok ngentut, batal semuanya, sekalipun salam yang kedua itu sunnah. Jadi sunnah, tapi karena ada rangkaiannya itu tadi, rangkaian daripada kesunahan salam yang kedua dari salam yang pertama yang wajib, maka ketika salam yang kedua ini belum selesai, kemudian kita itu kok hadas, mungkin ngentut atau ya mencret atau keluar kencing, maka itu membatalkan sholat. Karuan kalau sudah ngempet salam satu kali saja, yang kedua tidak, karena yang kedua itu hukumnya adalah sunnah, walaupun sunnah tapi membatalkan sholat kalau terjadi hadas kecil atau hadas besar. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.